Pertama, uraian tentang filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dalam memperkuat eksistensinya menelaah tentang hakikat ilmu. Apa yang membuat suatu pengetahuan disebut ilmiah? Karl Popper mempopulerkan demarkasi problem di mana dalam dunia pendidikan perlu mengawasi masalah agar yang diajarkan memang memenuhi kriteria keilmuan secara rasional, empiris, dan bisa diuji. Dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu mengkaji bagaimana kita bisa tahu sesuatu. Thomas Kuhn sebagai tokoh kunci mengemukakan paradigma dan revolusi ilmiah. Dalam pendidikan, hal ini yang akan menjadi terjemah dalam proses berpikir kritis, metode ilmiah, dan literasi sains. Dalam pendidikan, siswa tidak hanya menerima fakta atau kebenaran, tetapi mereka juga diajarkan cara belajar dan bagaimana mendapatkannya. Dalam menjaga nilai-nilai filsafat ilmu, menelaah nilai dan tujuan ilmu, Paul Fairbairn dan Robert Merton menekankan etika ilmuwan di mana yang mereka tanamkan adalah nilai kejujuran, keterbukaan tanpa pamrih. Hal ini dapat diperoleh dari pendidikan karakter, etika riset, dan pembahasan dampak sosial teknologi yang masuk. Yang kedua, pengaruh pendidikan bermakna terhadap perkembangan filsafat ilmu. Yang telah kita tahu bahwa filsafat ilmu adalah suatu disiplin yang mendidik dan membawa kita pada pertimbangan dan tindakan dalam mencintai kebijaksanaan yang dibentuk pada diri manusia melalui introspeksi diri. Sedangkan pendidikan adalah prosesnya, di mana manusia dapat membangun sifat kepemimpinan dalam membangkitkan dan menegakkan hal positif melalui media pendidikan. Pendidikan adalah tempat untuk mengajarkan kepada anak untuk menggunakan dan merawat dirinya sendiri dengan tepat. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Dengan pendidikan yang bermakna dan bernilai, memberikan data empiris serta fenomena baru yang menentang teori-teori lama, sehingga memicu perkembangan pemikiran dalam filsafat ilmu. Ketika praktik pendidikan berhasil membentuk karakter atau memecahkan masalah sosial, hal tersebut menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk terus memperbarui kerangka berpikir mengenai bagaimana ilmu seharusnya dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan manusia. Hubungan timbal balik ini memastikan filsafat ilmu tidak bersifat statis dan tetap berpijak pada realitas kemanusiaan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah masalah pendidikan secara mendalam hingga ke akarnya. Sebagai contoh, ontologi digunakan untuk mempertanyakan hakikat masalah. Misalnya, apakah masalah kurikulum berkaitan dengan materi dan tujuan dasar pendidikan? Epistemologi digunakan untuk membedah cara penyampaian ilmu, seperti mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi digunakan untuk menimbang nilai dan manfaat dari suatu kebijakan pendidikan, memastikan bahwa solusi yang diambil tidak merugikan moralitas siswa atau masyarakat. Yang keempat, menjelaskan tentang contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Dalam pendidikan, hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama, kebijakan adalah suatu aturan, arah, dan keputusan yang dipakai di dunia pendidikan sebagai penyelenggara proses mengajar yang terjadi. Tujuannya supaya pendidikan dapat berjalan tertib, sesuai hukum, dan juga dapat mencerdaskan siswa. Yang kedua, kurikulum. Penyusunan rencana belajar. Mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, bertujuan mengarahkan siswa memiliki karakter yang memiliki nilai etika dan moral di atas sekedar perolehan nilai akademiknya. Yang ketiga, proses pembelajaran.
yaitu metode belajar problem-based learning yang secara epistemologi menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman aktif dan pemecahan masalah nyata, bukan sekedar hafalan pasif.